Tadi Pak ya. Ya. Orang share suratnya Pak. Iya, iya. Jadi berarti aman ya? Aman. Ada faktur pembelian lokalnya kan? Ada. Oke. Ada semuanya. Sumpah ya, kalian harus tahu kalau iPad murah yang dijual Baim Wong ini adalah murni pembodohan. Sumpah ya, di sini gue mau menyinggung pihak bea cukainya, bukan Ertongnya. Karena kan katanya kemarin disamperin ke bea cukai, cuma jadinya malah makin blunder. Tuh pendemo yang tolak pengungsi Rohingya kemarin katanya dipolisikan. Hah? Nyomang Senti People. Baca-bacakan bersama Nyerang Mamang dan si Abu Jidat M. Dua topi makak. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy linknya ada di deskripsi. Perut si Abu memple ini gimana nyoh? Yes. Kita move on sedikit ya, gantian ya dari Rohingya ke Baim Wong. Wah, ini ada kronologi klarifikasi soal iPad 1 jutaan yang katanya mau dijual Baim Wong. Oke. Sampai-sampai ada beberapa konten kreator yang memang mendalami soal per iPadan gitu, mencoba menjelaskan. Sampai-sampai Om Deddy Kobuzier juga ikut pick up nih perihal ini. Nah, Rohingya memang sih mau kasih dikit aja, ada info sedikit doang nih. Kita meluncur dulu kali, meluncur. Terus nih yo, aku lemes loh sumpah. kenapa tuh? Nggak mau bahas terlalu dalam dah, ini kasih highlightnya aja karena memang belum terlalu banyak juga pushing. Ini ada update ya soal perrohingyaan dari kabar Aceh akun Instagram ini diposting sama akun TikTok Safur 001. Pendemo yang tolak pengungsi Rohingya kemarin katanya dipolisikan. Hah? Nggak ngerti siapa yang ngelapor gitu ya, kok bisa diproses, aku nggak ngerti. Kalau penasaran kayak gimana detailnya, monggo, ini 5 menitan lumayan dalam nih beliau ngebahasnya ya. Terus ini nih highlight kedua meluncur. Nih dari viral berita video ada caption Komnas HAM kecam mahasiswa usir paksa Rohingya, usulkan pemerintah bantu pakai APBN. Hah? Entahlah, aku udah hampir menyerah gitu ngeliat kayak gini. Kemarin terkesan apa ya, terlihat kayak wah udah mulai satu suara, sekarang malah sedikit agak ini ya pecah kayak gimana gak ngerti juga. Dan di captionnya juga di poin keberapa ya tadi tuh ada tuh, aku ngecek di CNN sih, tapi Santuy People kalau mau penasaran silakan baca aja dah detail. Aku mau fokus ke masalah Baim Wongan hari ini pusing. Baru ada 2 update ini doang gitu yang udah memacu emosi. Jadi kalau dibahas terlalu sedikit, nggak dibahas sayang juga, makanya di highlightin aja nih. Update-nya ada mahasiswa yang kemarin dipolisikan sama Komnas HAM usulkan untuk negara memberikan bantuan ke Rohingya pakai APBN. Udahlah, kita sekarang ke menu utama aja meluncur. Nih yo, kita pakai alur mundur nih. Ini rame ketika Baim Wong sudah klarifikasi, sudah bertemu dengan Direktur Bea Cukai bahwa iPad yang dijual Baim Wong itu beli second dari RI, Wi-Fi only. Itu penjelasan dari Bea Cukainya. Makin gak terima nih masyarakat netizen plus 62. Tapi kalau kita tarik dari mana sih awal permasalahan ini? Permasalahan. Gitu. Oke, kita tarik mundur. Ninyo, berawal dari video ini 6 hari yang lalu loh, nggak nyangka bakal panjang. Ceki wow, baca dulu deng. Nih, jual iPad harga eceran penutupan tahun baru ya. Gua gila-gilaan berbagi, bakal cepet habis dah nih katanya mah gitu captionnya. Kalau videonya kayak gimana ceki. Play. iPad lagi bos. Ini iPad semua loh ini. Iya. Gini. iPad lu. iPad bro. Nih, iPad. Siapa yang bilang iPad mahal? Ayo. Enggak, saya kasih harga murah 1 juta. Beneran nih, ini namanya menyambut 2024. Saya kasih hadiah. Udah lama nih kita nggak berbagi yang mantep banget, bener bos Gil. Sini. Tuh ya. Buat ibu-ibu yang punya anak, buat bapak-bapak yang buat nonton Netflix di mana? Di pesawat dan lain-lain tuh lihat. Saya kasih kalian harga murah banget iPad 26 Desember 2023. Setelah Natal ngerayain langsung beli hadiah buat keluarga. Ini aku pasti. Gitu, sebenarnya videonya gitu. Diserang sama netizen.
mungkin buat beberapa orang atau kebanyakan netizen termasuk Mamang juga yang bukan pengguna iPad gitu kayak oh dia mau jual iPad murah gitu. Iya. Nah netizen yang mengerti langsung pada ini apa namanya mencoba memperingatkan netizen lainnya gitu. Kayak ada yang bilang bahwa hati-hati ini jangan-jangan apa namanya ilegal atau barang gelap gitu. Iya, karena agak aneh untuk harga semurah itu 1 juta dapat iPad gitu kan. Nah kita berlanjut ke sini meluncur. Cus. Nih langsung disambut sama konten kreator TikTok ya Jordi.s ya. Ini nih Bang Baim Wong coba direview terlebih dahulu. Saya nggak tahu Bang Baim sudah paham betul atau enggak soal ini, tapi pengetahuan ini cukup penting buat netizen yang nggak ngerti produk Apple. Nah gitu, sebenarnya Bapak Jordi ini bagus kayak ngerimain, coba di make share dulu gitu, dikasih info dulu karena untuk beberapa netizen yang tidak mengerti produk Apple takutnya kecewa dengan ekspektasinya gitu. Karena kan taunya nih buat kayak kita bukan pengguna produk Apple aja taunya Apple keren bagus. Nanti takutnya ekspektasi tinggi, wah harga 1 juta, pas beli kecewa begitu kan takutnya. Ini videonya ceki-ceki people. Play. Nih iPad. Siapa yang bilang iPad mahal? Ayo. Enggak. Saya kasih harga murah 1 juta. Lumayan kaget sebenarnya lihat postingan ini. Sebelumnya gue izin dulu ya Bang Baim untuk ngambil videonya. Besok katanya Bang Baim mau live streaming dan jual iPad dengan harga 1 juta. Tapi kok iPad-nya cuma dibalut plastik doang. Jadi kesannya itu kayak iPad second tapi generasi yang jadul atau iPad refurbished distributor yang pastinya nggak resmi. Sebenarnya Apple juga mengeluarkan kok produk yang refurbished, tapi yang memang refurbished dari Apple. Biasanya itu disebutnya dengan CPO. Tetapi dusnya tetap dikasih dan dusnya kayak begini. Kalau kalian sadarin ini dusnya cuma warna putih doang dan tulisan si produknya. Ayo bang, jangan mempertaruhkan reputasi abang yang udah besar. Itu sangat disayangkan banget sih kalau seorang artis besar tapi menjualnya yang refurbished. Apalagi refurbishednya bukan yang CPO. Sedikit saran sih buat Bang Baim, mendingan cek dulu barangnya sebelum dijual. Takutnya nanti malah banyak yang komplain karena ketidaktahuan soal ini. Dan di video itu juga Bang Baim gak ngasih tahu speknya sama sekali. Jadi kayak orang beli kucing dalam karung. Oke, mungkin segitu aja videonya. Oh ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Iya bener sih. Bener banget kan, Bener. mengingatkan speknya nggak diinfoin gitu. Terus berhubung Mas Jordi ini mungkin sudah lama mengamati atau menggunakan produk-produk iOS gitu kan, tahu makanya refurbished itu kalau nggak salah ya, ini mohon maaf kalau salah tuh. Aku lihat dia banget lebar banget. Kamu jidat kamu aku rubah nih. Kalau nggak salah tuh hilang semua. Ya, kena bau mulut. Kalau nggak salah itu yang di bahasa sederhananya yang di servis diganti spare part. Oh. Tapi kalau ngeliat case ini kata Bapak Jordi tadi kan kalau misalkan yang melakukan itu adalah pihak Apple-nya, akan tetap ada kardusnya karena ini dilihat pakai plastik, kemungkinan yang menservis mengganti spare partnya bukan dari pihak Apple-nya gitu. Nah, kita lanjut dulu. Lanjut. Sumpah buyar aku kena baunya si Abu buyar nextnya. Cus. Nah ini biar enak jelasin lah, tadi Mama mau jelasin udah buyar kena bau si Abu nih, ceki-ceki people. Play. Video ini buat lu yang nggak paham, iPad atau iPhone refurbished itu ada di urutan keberapa sih untuk kita layak pakai? Dan ini versi gue ya. Oke, urutan pertama iPhone atau iPad yang layak pakai itu yaitu barang BNIB. Apa sih BNIB itu bang? Brand New in Box. Lu bisa temuin ini di authorized reseller atau di marketplace juga banyak sih, termasuk TikTok Shop. Dan garansi Apple pasti aktif di 1 tahun. Jadi ini bisa gue bilang sangat layak untuk dipakai. Oke, di urutan kedua yang orang jarang tahu yaitu iPad atau iPhone CPO. Apa sih CPO itu bang? CPO adalah Certified Pre-Owned. Yang dimana ini tuh produk Apple yang direkondisi langsung sama perusahaannya Apple sendiri. Jadi part-part yang rusak itu diganti sama yang original. Ya gimana nggak original, orang digarap sama perusahaan Apple sendiri. Dan dusnya itu biasanya beda ya, bakal polosan putih kayak gini dan dikasih nama produknya doang. Dan untuk CPO ini sih gue bisa bilang masih layak pakai. Dan untuk harga juga lebih murah daripada BNIB. Nah di urutan ketiga adalah barang second. iPhone atau iPad second itu sendiri di Indonesia dibagi menjadi 2 marketnya. Ada second internasional yang banyak beredar di Indonesia, dan ada second resmi juga. Nah, khususnya untuk iPhone second inter itu yang perlu diwaspadai adalah email tembakan. Karena kemungkinan keblokir ini sangat tinggi banget. Nah, kalau second resmi biasanya lebih aman, tapi dapetinnya susah. Biasanya yang jual juga perorangan. Dan harganya biasanya lebih tinggi dibandingkan yang second internasional. Jadi kesimpulan dari gue sih masih layak pakai, tapi harus pinter milihnya. Nah, yang keempat, iPhone atau iPad refurbished distributor. Kalau ini udah jelas ya, bukan resmi
resmi dari Apple karena menyangkut pihak ketiga. Jadi part yang rusak itu akan diganti tapi bukan dengan yang original. Kenapa? Karena Apple sendiri tidak menjual partnya sembarangan. Jadi kemungkinan rusak kembalinya itu sangat tinggi. Apalagi kalau kita ngomongin baterainya, ya menyedihkan lah. Gampang banget overheat. Jadi ini bisa gue bilang tidak layak untuk kita pakai. Nah, urutan kelima ini ada HDC. Tapi biasanya yang dibikin HDC itu iPhone ya. Kalau iPad sih kayaknya gue nggak pernah denger. Kalau ini sih kayaknya nggak perlu gue jelasin ya. Bahkan ya ini tuh bukan iPhone isinya, tapi Android. Dan yang beli itu biasanya orang-orang yang kebelet selfie depan kaca. Kalau dinasehatin sama temennya, jawabannya ya duit-duit gue, kenapa lu yang ribet? Padahal nyatanya di harga 1 jutaan doang ada loh Android yang speknya lumayan. Tapi bingung, kenapa masih banyak yang tertarik sama HDC? Oke, segitu aja sih urutan berapa nih kira-kira yang kita harus bahas lebih dalam lagi. Jangan lupa follow untuk info kayak gini. Karena menurutku kalau tadi bahas yang HDC itu sekalian ngejar gengsinya, Iya, bukan benar-benar. ngejar kegunaannya. Nah, sebenarnya kalau dari konten kreator Bapak Jordi ini masih baik memberitahunya, masih kalem lah gitu. Iya. Ada yang sadis meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Andrea Yudias nih sadis banget, 18M viewsnya juga nih, ceki-ceki people. Play. Sumpah ya, kalian harus tahu kalau iPad murah yang dijual Baim Wong ini adalah murni pembodohan. Pertama, iPad yang dijual ini sebenarnya gue nggak yakin itu refurbished. Menurut gue itu ex-inter karena semuanya tanpa kotak. Kalau refurbished resmi Apple biasanya tetap masih ada kotaknya. Dan kemungkinan iPad yang dijual ini Wi-Fi only buat ngindarin masalah blokir email. Intinya barang yang dijual Baim Wong ini tuh limbah dari luar negeri. Ibaratnya tuh si Baim beli tai, terus tai dijual. Lo mau beli tai? Daripada lo beli tai harga 1 jutaan, kenapa nggak duitnya lo simpen dulu, sabar bentar, nabung lagi dikit, terus beli pad yang beneran resmi yang udah pasti bagus. Kedua, ini iPad sebenarnya udah jadul. Kalau lo beli kayaknya udah nggak bisa update iOS. Banyak aplikasi yang nggak bisa lo install. 1-3 bulan ke depan bisa keblokir kayaknya. Yang gue bingung, orang sekelas Baim Wong dengan bangganya nunjukin barang jualan yang ilegal. Dia bangga lo, gue bingung. Yang bikin lebih bingung lagi, ini orang pajak sama bea cukainya pada kemana? Barang sebanyak itu bisa lolos saja. Gue yakin target marketnya Baim Wong ini ada banget, makanya dia berani. Dan tugas kita di sini kasih tahu ke anggota keluarga kita. Pasti anggota keluarga kita tuh ada yang target marketnya Baim Wong. Nah itu kita kasih tahu deh, jangan mau dibego-begoin. Setuju sih aku. Maksudnya kan karena banyak orang yang nggak ngerti. Bener, Gimana? kurangnya literasi, taunya namanya doang iPhone, iPad, Apple. Iya. Gitu kan. Kayak aku waktu dulu banget Mang, nggak ngerti laptop itu kayak gimana gitu kan. Jadi dikasih yang murah waktu itu. Udah ada Pentium 3 waktu itu ya, tapi aku dikasihnya Pentium 1 karena nggak ngerti, jadilah nggak kepake. Taunya Pentium itu Iya, Pentium ya. Iya, nah kayak gitu tuh. literasi soal teknologi juga penting. Maksudnya aku nangkep sih, maksudnya tuh baik nih. Dua kreator tadi yang mengingatkan termasuk netizen tuh maksudnya baik. Jangan sampai lu beli bukan masalah 1 juta duit lu bukan. Lu beli terus nggak bisa lu apa-apain. Karena speknya yang tidak mumpuni, tidak cocok dengan minimum requirement dari aplikasi-aplikasi yang ada sekarang gitu. Jadinya buat apa gitu. Betul. Itu sebenarnya. Iya, jadi kayak mending daripada beli 1 juta cuman dipakai bis sebulan 2 bulan, mending tahan dulu deh, nabung dulu, tambahin dulu buat beli yang lebih baik lah, istilahnya kayak gitu ya. Nah ini ada respon dari dua ini tuh kan ada respon dari Baim Wong ini meluncur. Cus. Nah di sini menurutku agak kecelenya Baim tidak menjelaskan spek dan secara teknisnya lah, atau tidak manggil konten kreator teknis untuk ngebahas ini. Iya. Secara teknis harusnya gitu sebenarnya clear-nya menurutku loh ya. Nah di sini dia menjawab dengan pembeli pertama adalah kakaknya sendiri gitu nih, ceki-ceki people. Play. Ini pembeli kakak pertama. Mantap gimana, coba lihat aja. Banyak yang mau tahu kayak gimana. Tuh, gue zoom tuh. Pembeli pertama nih gara-gara dia di kantor. Tuh. Coba balikin sat. Nah, perhatiin tuh ambang hitamnya ini. Nah, ini dia. Mau dibeliin iPad gak, Dek? Cuman dasar netizen ada yang komen nih, APK-nya kenapa semua pada waiting katanya. Hah? Ini pembeli kakak pertama. Nanti pas Tuh, gue zoom tuh. nanti nih. Pembeli pertama nih gara-gara dia di kantor. Tuh. Waiting. Oh. Mungkin menunggu download atau kayak gimana, aku nggak ngerti gitu. Iya. Karena kita bukan user iPhone, jadi nggak ngerti ya kalau kayak gitu emang harus download dulu atau kayak gimana ya. Nih mending kita kasih video berikutnya nih. Cus. Ninyo, setelah Baim bikin video yang menunjukkan bahwa pembeli pertama adalah kakaknya, sebenarnya itu kan yang aku tangkap itu kayak mau ngebangun trust ya, bahwa nih loh pembeli pertama produk yang gue jual adalah
kakak gue sendiri. Kayak gue nggak mungkin dong nipu kakak gue sendiri. Iya. Habis itu dia bikin video lagi yang ini meluncur, ceki-ceki. Play. Menunjukkan bahwa datang lagi barangnya nih. Mantap. Let's go. Hah? Boleh dong, videoin dong. Tuh lihat. Ini beneran nggak sih ini isinya nih? Bener. iPad tuh. Halo juga, ini banyak banget, ini keren banget ini. Kalian kita berbagi banget nih ya. Keren nih. 2024 nih gebrakannya keren. Nah, ini berencana sebelum malamnya itu mau live. Makin dirujak sama netizen. Karena mungkin keinginan netizen tuh kayak lu ngejelasin speknya apa, kayak gimana gitu, atau panggil pakar yang memang mengerti di bidang teknologi gadget ini untuk dapat rekomendasi bahwa ini aman kok, mantep kok, nggak kayak yang di luar sana bilang gitu soal keraguan tentang produk ini gitu. Dia tidak melakukan itu, dia malah nunjukin yang ngebangun trust, yang membeli pertamanya itu kakaknya, terus kedua bahwa datang lagi barang, makin dirujak. Ada lagi penjelasan yang meluncur. Nah ini nih penjelasannya ceki-ceki people. Play. Oke, aduh baru aja mulai. Ini ada apa lagi saya juga nggak tahu sih ya. Saya cuma mau bilang itu fakturnya ada. Ini resmi semuanya. Jadi saya cuma mau bilang sama kalian semua, itu kita udah siap loh tuh. Udah siap live. Cuma gimana ya? Sebenarnya kan kalian juga belum tahu ya iPad yang jual apa, berapanya. Saya juga bingung sih opini-opini yang ngiring itu kadang-kadang saya pun kadang-kadang juga bingung ini harus bagaimana sih. Kadang-kadang kalau kita mau berbagi dengan caranya kita kok sulit ya, malah kayaknya salah lagi. Dan untungnya saya itu kan sebenarnya menjual. Dan di sini faktur untuk pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi. Tapi kalau memang semua itu seperti merugikan kalian atau nggak gimana, ya kita nggak ngelakuin juga nggak apa-apa. Karena kan kita juga maunya bantu tadinya. Bingung juga. Yang akhirnya sekarang saya harus nggak live, takutnya salah lagi. Jadi mudah-mudahan ya, kalau saya sih berdoanya jangan sampai apa yang kita rencanain baik ke orang itu malah nggak jadi karena pemikiran-pemikiran negatif. Buat saya itu ya kejadiannya nggak usah di saya deh, kita jadi contoh aja. Cuman kalau orang lain juga terlalu banyak kejadian seperti ini terkadang. Saya contohnya aja lah. Tapi balik lagi ini kan beritanya di kemana-mana ya. Cuman kalau saya nggak live juga nggak apa-apa, sebenarnya juga membantu. Saya mah syuting Desutawan aja udah seneng. Ya udahlah, pokoknya saya nggak live dulu ya. Yang penting saya udah jawab, takutnya malah kemana-mana lagi. Kalau misalkan mau tetap saya live, komen di bawah aja lah. Saya takut salah. Mendingan kita beli 2 iPad buat Kiano. Gua aja beli. Oke, di sini ada komennya nih menarik nih dari Irai Fajar ya, katanya spesifik iPad-nya tuh iPad Air 2 tahun 2014. OS-nya ini, chipsetnya ini, CPU-nya ini, GPU-nya ini, RAM-nya 2 GB, internal memori 16 GB gitu. Layar ini kamera utama sekian, ini jadul sih ini kalau aku. Baterainya lipolymer 7000 tapi baterainya gede 7300 340 mAh. Konektivitas Bluetooth 4.0 segala macam. Cuma yang apa ya, menurutku yang agak keceleknya itu Baim ini atau Bang Baim ini kurang jelas ngasih informasinya. Di samping spek yang tadi yang diminta sama netizen gitu. Maksudnya jelasin aja, misalkan ini iPad berapa yang harga sebenarnya ini 4 juta, gua subsidi 3 juta nih, jadi lu cukup bayar 1 juta. Betul. Kayak biar clear gitu. Kan speknya nggak dikasih tahu gitu. Terus niat bantunya kurang detail, kenapa gitu kan akan jadi pertanyaan, kenapa bantu tapi kok gue tetap bayar 1 juta nih, kan otomatis berarti ada subsidi yang dilakukan. Kalau misalkan benar kan, subsidinya berapa, harganya berapa, iPad-nya berapa, browsing sendiri dah lu gitu. Mau beli ke sana apa beli ke sini,
Begitu kan? Menurutku loh balik Iya. lagi. At least dikasih tahu ini kayak ini kan di sini dijelasin yang di komen kan iPad Air 2 gitu kan. Yang dikasih tahu ini kan kita nggak tahu itu iPad apa gitu, iPad berapa, kita nggak ada yang tahu dan nggak dikasih tahu juga kan. Tapi kalau mengingat speknya kayak gini, nggak tahu apakah masih bisa digunakan atau masih bisa cocok dengan aplikasi-aplikasi zaman sekarang gitu kan? Iya. Nggak tahu juga. Iya ya, kalau buat YouTubean ya mungkin masih bisa. Tolonglah. Tapi YouTube juga nggak tahu cukup nggak RAM-nya Iya segini sih. gitu, memori internalnya Iya segini. sih. Tapi menariknya nih, ada respon dari kreator TikTok yang tadi yang agak keras nih meluncur. Cus, Ini Jo, kreator ini Andrea Yudias nih kencang banget nih nangkepin Baim, menarik nih. Ciki-ciki people. play. Sumpah ya, gue melanjutin video kemarin yang ngebahas iPad-nya Paduka Raja. Ini buat kalian dan juga buat Yang Mulia Bewong kalau lihat video ini. Yang mau gue sampaikan pertama, Yang Mulia Baim buat klarifikasi, bilangnya untuk membantu. Mohon maaf Yang Mulia, kalau emang niatnya bantu, itu iPad bukan dijual, tapi dibagiin gratis. Itu baru ngebantu. Kalau ngejual, pasti dapat untung dong. Kedua, Paduka Raja nunjukin faktur pembelian. Ini gue nggak ngerti gimana caranya ngasih tahu ke orang-orang dengan sopan. Setiap kita beli barang, apapun ya, apalagi dalam partai besar, ya pasti dikasih faktur pembelian. Gue beli sempak di Uniqlo aja dikasih faktur pembelian. Yang perlu dibuktiin adalah itu barangnya resmi atau enggak. Barang refurbish oke, resmi Apple enggak, itu CPO enggak tahu. Ini ternyata udah dibahas juga sama Bang Jordi yang lebih paham dan ngerti soal produk Apple. Kalian bisa tanya-tanya juga sama Bang Jordi soal CPO ini. Ketiga, Paduka bilang belum tahu spesifikasinya aja tapi udah giring opini. Mohon maaf Yang Mulia, sebenarnya itu iPad udah pernah ke-publish di Oren. Udah ada yang nge-record speknya, cuma tadi pagi gue ngecek udah hilang barangnya di Oren. Yang dijual itu iPad 2 16GB, RAM 2GB, bla 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 bla. Kalian bisa lihat sendiri, dijualnya harga 1,3 juta. Terakhir pada komen, ya elah jual murah ini cuma 1 juta, ribet banget sih lo Bang, so asik banget sih lo Bang. Nih ya, mungkin buat lo 1 juta itu murah, 1 juta itu receh. Tapi masalahnya nggak semua orang kayak lo. Mungkin ada orang yang udah ngumpulin 1 juta nabung buat beli HP atau pet, ternyata zonk. Bisa juga ada anak sekolah yang nabung dari uang jajan, kekumpul 1 juta, lihat iklan pet murah, tapi karena nggak paham akhirnya kemakan figur dan omongan, akhirnya zonk. Kan kasihan ya Bang, nggak semua orang sama. Makanya kita mau kasih tahu biar nggak ketipu lagi sama hal-hal kayak begini. Buat kalian semua, kalau emang ngefans sama orang boleh banget, silakan kalian ngefans. Tapi inget, jangan goblok, karena at the end yang namanya artis, public figure atau apalah itu namanya, mereka tetap butuh cuan. Dari siapa ya? Dari kalian. Assalamualaikum. Nah, sebenarnya bagus niatnya edukasi gitu, lebih ke biar berhati-hati, detail dulu gitu. Karena balik lagi mungkin kalau dari aku ya, Mas ini agak fokusnya karena waktu Baim bilang target pembeli dia itu emak-emak sama bapak-bapak. Yang dimana nih kalau misalkan ternyata zong nih emak-emak sama bapak-bapak, protesnya bakal lebih keras nanti, itu kan bakal merugiin Baim sendiri. Sebenarnya mah baik maksudnya mah. Iya, benar-benar. Cuman banyak pro dan kontra. Tapi banyak netizen yang ngaduin Baim ke Bea Cukai ini meluncur. Cus. Nih yo, diadukan ke Bea Cukai. Ini klarifikasi Baimong yang menjual iPad seharga 1 juta. Ini kan proses diaduin. Ciki-ciki people. Hey. Diadukan ke Bea Cukai, ini klarifikasi Baim Wong. Tunggu, gegara apa nih ya? Baim Wong kembali menciptakan kontroversi dengan penjualan iPad seharga 1 jutaan rupiah. Di media sosialnya, Baim Wong membagikan foto-foto iPad yang ingin dijualnya yang tersusun rapi dalam kardus-kardus. Ayah dua anak itu mengungkapkan bahwa penawaran khusus harga murah untuk iPad tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian menyambut tahun baru. Baim Wong menyatakan klarifikasi di unggahan akun Instagramnya bahwa penjualan iPad tersebut dilakukan secara resmi. Konten yang viral di media sosial tersebut juga sempat menarik perhatian akun staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo yang ingin memastikan apakah penjualan iPad oleh Baim Wong bersifat ilegal atau resmi. Prastowo menyatakan bahwa dia sudah menyampaikan masalah ini kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk ditindaklanjuti. Waduh, gegara jual iPad harga 1 jutaan jadi begini deh. Iya. Gimana menurut kalian? Gak bercanda, diaduin beneran sama netizen tuh ke agen Bea Cukai untuk cek Bea Cukai kan, begitu dapat info, wah oke langsung sat. Ada nih update-annya, Baim udah ketemu sama orang Bea Cukai meluncur. Nih yo, 1 hari yang lalu, which is itu kemarin katanya tuh ada captionnya, langsung aja ke Bea Cukainya, kalau nggak salah ngapain takut. Oke, bukti-bukti juga dibawa ke Bea Cukai. Tapi kalau nggak ramai beritanya, saya nggak akan kenal sama Direktur Bea Cukai Pak Nirwala. Semua staf di sana baik banget, kantor rasa rumah. Itu sebenarnya ada hikmahnya ya. Kalau nggak ramai ya nggak akan kenal sama orang Bea Cukai.
Ini ada fotonya, dia sudah di bea dan cukai. Kalian tadi Pak ya, Ya. proses suratnya Pak. Iya, iya. Jadi berarti aman ya? Aman. Ada faktur pembelian lokalnya kan? Ada, Oke. ada semuanya. Berarti semuanya aman. Aman. Pak ini anak saya jadi main-main begini Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian tadi Pak ya, Ya. proses suratnya. Nah gitu doang. Terus ini foto. Terus ini foto. Nah, dari video yang beredarnya begini Pak. doang kan. Iya, iya. Jadi berarti aman ya? Aman. Ada faktur pembelian lokalnya kan? Ada, Oke. ada semuanya. Berarti semuanya aman. Aman. Pak ini anak saya jadi main-main begini Pak. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian tadi Pak ya. Netizen gak puas. Karena mungkin keinginan para netizen yang meragukan itu, prosedur pengecekannya mana? Kok nggak ditampilin gitu? Apanya sih maksudnya yang menunjukkan bahwa barang ini ya bener resmi segala Aman macam gitu ya. ya. Karena di video ini balik lagi yang kita tahu sedikit dari video ini kan yang dikeluarin sama Mas Baimnya, cuman kayak terkesan ngobrol, ya Pak ada faktor pembeliannya, ada kan? Ada, ya udah aman kalau kayak gitu. Iya. Maksudnya secara prosedural kan pasti ada pengecekan ya, yang akhirnya memutuskan bahwa oke, ini resmi gitu. Entah pengecekan apa-apa, nah maksudku Mas Baim itu yang sekalian tampilin gitu. Iya. Biar netizen kayak oh ya udah puas. Kalau kayak gini masih ada celah lagi menurutku ya. Benar. Heeh. Karena cuma omongan gitu doang kan. Iya, direspon sama Om Ded juga ini meluncur. Terus. Ninyo. Heeh. Aduh. Di IG story-nya Om Ded ada screenshotan Twitternya ya. Oh bisa ya, keren katanya itu. Nah ini ada gambarnya kita buka ya. Cuma di sini nih baca nih. @beacukai.ri, wani ora podcast sama saya yuk buat jelas gitu. Soalnya saya punya toko juga, paham banget tentang iPad, WiFi sama enggak. Kenapa sih? Kenapa? Kita ke Twitternya. Terus. Nanya ini di Twitternya nih kan. Kita buka ini. Jadi nge-screenshot postingan IG story _ig. Di sini dikasih screenshotan dari kumparan ya, bea cukai atau iPad yang dijual Baim Wong beli di RI atau di Indonesia. Second WiFi only gitu kan penjelasannya. Di sini tambahan captionnya, backingan penjual lokalnya kuat nih, sebanyak itu ratusan biji lolos katanya. Kenapa sih lolos? Jadi kalau kita ngeliat screenshotan di sini sih Sindo News ya. Kita meluncur deh. Terus. Nih Sindo News, 4 perbedaan iPad Wi-Fi only dan seluler, baca sebelum beli. Nah ini Jadi yang ada item-itemnya, makanya aku tuh udah bilang perhatiin item-itemnya gitu kan. Ini yang ada item-itemnya itu Wi-Fi plus seluler. Kalau yang Wi-Fi only tidak ada item-itemnya. Sedangkan di video ini kita lihat nih. iPad lagi bos. Ini iPad semua loh ini. Iya. Ini iPad tuh. Op. Nah. Iya. Jadi tidak relate. Di bea cukai dibilangnya gitu Wi-Fi only gitu. Sedangkan dari struktur struktur fisik, kalau kita tadi balik lagi ke Sindo News, ini sesuai dengan yang Wi-Fi plus seluler. Iya. Jadi aku bingung. Jadi ini Wi-Fi Mana yang only benar atau gitu. Wi-Fi plus seluler ya. Aku bingung. Wajar kalau netizen bingung. Iya. Nih back lagi ke postingan Om Ded. Terus. Tadi kan di sini ya next slide-nya dia ngeposting 2. Nah ini list hitam sama dengan seluler. Terus ini apa yang dibuletin? Aduh, kecil banget pisan, ya. Pokoknya ini Hong Kong, Singapura. Asal negara dari Hong Kong katanya. Oke. Nah ini bea cukai RI penjual lokalnya nggak diperiksa katanya, ditulis Wi-Fi only, pemalsuan dokumen transaksi, tanda tanya dari Fosfor IG ini. Itulah jadi banyak kebungingin ya. Kebingungan dong. Cuman aku belum ada update selanjutnya dari Baim Wong juga, tapi ada update terbaru dari kreator yang tadi meluncur. Terus. Ninyo. Jadi sampai hari ini tuh masih menjadi apa ya? Hiruk pikuk. Hiruk pikuk anjir naon sih. Ini emang iya bea cukai bisa cek people. Play. Sumpah ya, di sini gue mau menyinggung pihak bea cukainya, bukan ertongnya. Karena kan katanya kemarin disamperin ke bea cukai, cuma jadinya malah makin blunder. Nih kalian lihat sendiri aja ya, gue nggak mau banyak bacot.
Ngerti nggak? Kalau bingung kalian pause aja videonya terus baca dan lihat baik-baik. Awalnya gue mikir kayak emang beneran bisa ya bea cukai dibayar kayak gitu. Gak lama setelah itu gue lihat tweetnya Om Deddy Kobuzer kayak gini. Dia sarkas, kelihatan kesel dan nyindir Ertong sama bea cukainya kan. Om Deddy berpendapat kayak gitu, gue makin kayak, oh ya berarti emang bea cukai gitu, bisa dibayar kayaknya. Secara Om Deddy kan kenal banyak sama orang-orang birokrasi, apa pejabat gitu kan. Sebenarnya kita tuh di sini pengen kasih tahu kalian, pengen ngedukasi, tapi orang-orang yang dikasih tahu ini kenapa malah jadi pada galak terus tantrum, gue bingung. Ya intinya balik lagi ke kalian aja. Kalau emang ternyata jadi dijual, kalian masih percaya dan mau beli ya silakan aja. Tapi kalau kedepannya ada apa-apa, jangan pada DM gue pakai second account terus bilang, bang gue korban tolong viralin, anjir lah. Karena mungkin masnya ngerespon ini nih. Di pertamanya tuh dia ngebalas komenan ini. Setidaknya mau membantu orang-orang yang kurang mampu membeli iPad e-box. Enggak, maksudnya gitu, kalau memang tidak mampu, orang-orang yang tidak mampu gitu mending beli makan dulu gitu. Iya, kebutuhan pangan dulu gitu. Baru itu kan maksudnya yang barang-barang luxury, kemewahan gitu. Aku nggak ngerti. Tolonglah, sebenarnya bagus, bener, menurutku bagus niatnya membantu. Malah aku mikirnya jangan-jangan ini Bang Baim yang ketipu dari seller yang ngedistribusin ke dianya itu. Iya. Tuh, aku nggak ngerti juga ini di mana miss-nya sih. Cuman kalau keanehan terlalu banyak keanehan yang wadididau gitu. Ya jadi kasihan juga kalau emang niatnya pengen bener ngebantu gitu dengan misalkan dia ngesubsidiin berapa gitu. Jadi orang cuma bayarnya cuma 1 juta ya karena kurangnya informasi yang dia berikan gitu kan. Disikat sama netizen-netizen yang bisa dibilang kritis. Jadinya nggak tahu udah dibayar atau belum, nggak jadi kejual karena setahu aku kayak tidak jadi dijual kayaknya mah, nggak jadi live gitu. Iya. Nggak tahu kan, pusing kan, bingung kan. Jadi yang satu bilang oh ya aman ini udah wifi only kok, tapi secara fisik wifi per seluler. Yang salah Sindonya yang ngasih infonya atau mananya. Iya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya yang Misnya tuh di mana, benang kusutnya tuh di mana, ini teh gimana. Tapi seenggaknya aku kayak konten ini biar santuy people yang mungkin kemarin kepikiran pengen beli, tahan dulu. Masih terlalu banyak kejanggalan gitu ya santuy people ya. Netizen lain mah ya terserah lah gitu. At least aku minimal care sama santuy people ya aja. Tuh main ada isinya ini. Tolonglah. Dalam ini kita ke intermezzo aja nyom meluncur. Biar persiapan santuy people untuk malam tahun baruannya lebih enjoy gitu kan, karena kali ini malam tahun baru gitu kita kasih meng-meng yang super wadididau. Kita bukanya aja pakai woyong. Jagi play. Woyong dari tadi tak cariin nggak ada guys. Ternyata dia lagi di kamar sebelah lagi urut guys. Aduh. Diurut si Ngapain woyong. itu? Yang kayak itu gak sih, kayak borbot. Katanya itu lagi minta diurutin sama si Wisnu. Pegel semua badannya guys. Pegel semua ya Yang ya. Enak ya diurutin ya. Sampai merem-merem dia guys. Dia marah di kamera, ngomel. Boleh nggak di kamera? Nggak boleh? Nggak boleh di kamera. Iya itu berhenti nih. Udah. Padahal nggak tadi di kamera lagi. Oke. Tadi sebelum dibalik Oke, siap, kameranya bos. ini ya Mang ya. Lanjutkan. Ya dia malu dong, gengsi, gila kali preman komplek itu masa ketahuan ya jompo diurut gitu kan. Malu dia kalau sampai ini beredar, tolonglah. Lucu banget, dia bisa terlentang gitu terus dilus-lus perutnya ya Allah. Woyong. Mantap kan, sudah siap lewat malam tahun baru. Sekarang kita menuju. Nih ya, ada Meng yang protes tempat duduknya di tower remote. Ceki people. Play. Ya Allah. Seandainya Abu bisa kayak gini ya, kalau Abu udah nggak peduli, udah didepak aja ininya barang yang ngalangin markas dia. Tolong lah, injek aja depak, dudukin segala macem. Walaupun lucu banget tadi dia sambil ngeliatin remote-nya gitu. Iya kayak klakson pencet gitu yang gitu. Tolong lah. Ini kita kasih nextnya. Ini bukan Meng tapi nggak tahu, bagus nih kayaknya. Ceki people. Play. Pakai kaos orang hutan.
Bang nanti beli bang bawa kaos kayak gitu bang. Nanti Tapi aku belum sebuncit itu gimana ya tuh? nggak apa-apa. Nggak boleh. Katanya lucu. Ini boleh bikin kontennya keren. Obodo-bodo box dia. Lucu. Lucu ya. Oke. Nanti aku beli ya kaos kayak gitu Iya ya. iya Buat iya. Mamang ya. Iya, yang ketat berarti biar perutnya. Kita ke next ya. Just Ya. yes. Nih nextnya maskot banyak tingkah ceki-ceki people. Play. Ya. Dia ngapain situ naik skateboard ya? Skateboard, naik skateboard. Skateboard. Duh. Ya. Mohon maaf. Aku yakin itu dia nggak bisa ngerem sih pakai Itu. baju kayak gitu sih. Udah nggak bisa. Malah topinya lepas lagi ya Allah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tapi udah nggak lucu sakit gitu. itu, Iya, nggak sakit Ya nggak itu. tahu sih, aku nggak berani bilang. Kita kasih next ya. Terus, Yo, ya kita tutup dengan Meng Kepo. Apa gimana ceki-ceki people? play. Sampai begitu. Sampai begitunya loh. Iya. Saking keponya tuh. Putih-putih matanya sampai kelihatan. Tuh. Ya Allah. Itu kan nguap tuh. Iya. Itu tuh kayak ngelirik ke bawah berarti kan? Iya. Tuh. Kok bisa sih? Kepo banget sih Meng ya, Iya. tolong lah. Mau? Mau? Oke, nanti Mamang kasih kalendernya. Enggak dong kan kucingnya. Udah punya orang, nggak bisa. Bisa kali. Kita kasih lastnya deh. Just. Nyo, Ah. ini katanya point of view-nya ketika kita lagi tidur mimpinya mimpi kerja di hari libur. Wah. Ceki-ceki people. Play. Ini definisi mimpi buruk. Sampai hissing Apa dia. hissing loh? Lagi tidur. Astaga. Mimpi apa ya sih? Mimpi berantem Penasaran. kali dia. Kalau aku paling parah paling mimpi main bola sampai bener-bener kayak nendang selimut gitu. Oh, Saking iya, pengen iya, nendangnya iya, bola iya. kayak gitu. Ini Meng mimpi apa? Gak ngerti. Udah lah, kita lanjut ke signing to Super Thanks. Just. Yo, Ah. Super Thanks kali ini masih ada 2. Dua. Yang pertama kita buka dari Yulinanda Fauzia. Sikat. Selamat tahun baru Bapak Abu. Lumayan buat nongkrong sama dedek emengnya ibu kontrakan katanya. Sehat terus ya bersama Nyomang di Radio Santu yang selalu up to date beritanya. Semoga tambah sukses dan bahagia selalu. Amin, terima kasih banyak. Selamat tahun baru. Next ada dari Feti Fatima, numpang lapaknya kakak. Aduh gergetan deh denger beritanya masih ada yang bela Rohingya dan bilang oh malah makin parah ya, banyak yang membelanya sekarang ya. Harusnya UNHCR, mahasiswa dan pemerintah duduk bareng kalau mau tak. Iya, cuman susah sih, pihak itunya sulit ditemukan. Sulit. Next ya, Syahrul Makmur. Numpang lapak lagi. Cocokologi lagi Nyomang. Bisa nggak itu bapak yang mau nampung dan minta ibu kota provinsi dipindah ada hubungannya juga sama itu tambang migas katanya. Aduh no comment Nextnya Widiaja numpang lapak ya kak. Kenapa masih ada yang membela imigran ini? Tidak ngerti. Karena para pembela ini khususnya itu mereka cuman mentingin dia. Setelah Rohingya datang ke Indonesia, tugas mereka cuma memfoto, memberi laporan ke atasan mereka. Terus imigran ini mau diapa ya? Nextnya dari Arya Geraldine, Indonesia love Rohingya. Sang bintang, orang akhir zaman membela orang yang salah katanya ya. Ini dibalas lagi sama Arya Geraldine. Nextnya ada dari Diki Yosef. Selamat malam, izin berkomentar. Bapak Usman Hamid ini matanya lagi mabok gimana? Setelah nyimak saya merasa mencium bau sesuatu. Aduh, bau apa ya? Bau mulut si Abu. Iya, udah biar aman bau mulut si Abu aja ya. Sevi Indarti, numpang lapak Kak Yuli. Abu mau mandi dan Uber snack aja, bantuin opening dan closing kek katanya. Abu sulit. Biarkan mereka menangis. Yang penting kita dan anak cucu kita tidak menangis di masa depan. Bayangkan bila mereka yang tidak tahu diri dan suka berlaku seenaknya dibiarkan saja di negara kita hingga bertahun-tahun. Bahkan tidak mungkin peristiwa. Bukan tidak mungkin peristiwa sebelum negara kita. Ya bener. Selamat menuju tahun baru. Selamat menuju tahun baru juga semuanya nih ya. Pas Link ikut komen, harusnya pemerintah Indonesia malu dan Malaysia yang tegas. Yo, Malaysia tegas banget, mantap. Di balik ada harta karun di Aceh, tetap imigran gelap harus ditolak. Usman Hamid pengen buat baca. Aduh, lagi susah baca hari ini ya sepertinya.
Lebih ke Nextnya bahaya. The Pisang dari The Molen. Pisang Molen. Mat akhir tahun semuanya. Sehat-sehat terus Nyomang dan Bos Abu, biar bisa nemenin kita terus. Sehat-sehat terus juga buat semuanya. Sehat-sehat juga buat Sandy People. Nextnya dari My Weeks numpang lapaknya ya Kak, setelah dengar Aceh ada sumber minyak jadi mikir jangan-jangan rohinya disuruh masuk. Terus kita menolak dan ngui datanglah samanya yang aduh, jangan lupa Indonesia itu kaya sumber gas, batu bara, yang itu segala macam ya, tolong pemerintah bertindak. Ya bener. Nextnya boleh nggak sih imigran Las las ini dari Mayuda Pratama. Boleh nggak sih imigran gelap ini dipakai tumbal tambang atau enggak jadi babu buat bersihin alat-alat tambang yang dibayar, makan nasi garam kecap rawit biar ada manfaatnya katanya. Aku baru tahu ada scaling khusus kucing. Mungkin bisa tuh si Abu di scaling. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Lanjuti komen seperti biasa. Sebelum kita tutup lagi, kita mau mengucapkan selamat tahun baru kepada Santuy People. Selamat tahun baru buat para Santuy People. Nanti malam tahun baruan kemana ya? Kita kemana bertiga masih Abu nggak tahu, di sini aja paling ya. Kita intip si Abu ngapelin tetangga. Oke, lanjut di komen seperti biasanya ya, dan Mamang dan juga si Abu Jidat M. Dua tapi mengak cabut dulu dan ciao.